Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Robi Adul Adawiyah dari kelas PBA reguler A1 semester 5 dengan NIM 1920719050 Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi buku. Judul buku yang saya ambil yakni Bahasa Arab untuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kelas 3. Dengan penulis ada dua, yakni yang pertama adalah Hilmi Qasim Mubah MPDI dan Muhammad Ridho Muslim MPDI. Penerbitnya adalah Pustaka Cendekia dengan warna sampul hijau dan tahun penerbit 2021 dengan jumlah halaman 88 halaman dan jumlah bab 6 bab dengan ISBN 9786239697747 Jilid 3. Buku ini menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi yang sesuai dengan Kementerian Agama Republik Indonesia atau KMA 183 dan 184. Buku ini disusun menggunakan ad-darsu awal, setiap babnya dilengkapi dengan mufradat atau kosakata. Kosakata dengan jumlah yang bervarian di setiap bab dengan kisaran 7-10 kosakata. Buku ini diawali dengan judul di setiap babnya, kemudian di halaman selanjutnya ada beberapa mufradat atau kosakata. Penjelasan kosakata yang dilengkapi dengan gambar yang menunjang agar siswa dapat paham dan mengerti dengan kosakata yang diberikan dalam buku. Kemudian selanjutnya ada hiwar, terdapat 8 hiwar percakapan antara kedua siswa. Lalu kemudian tadribat atau soal. Tadribat yang pertama adalah tadribat hiwar yang berbentuk ikhtibar atau menjawab soal dengan benar. Kemudian tadribat yang selanjutnya adalah menghubungkan kalimat Arab Indonesia yang menggunakan arti atau al-muzawwajah. Selanjutnya ada kelebihan buku ini yang dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga membantu murid untuk memahami isi materi yang diberikan. Selanjutnya ada maharah qiraah atau bacaan. Murid ini diarahkan untuk membaca teks bahasa Arab yang diiringi oleh guru. Setelah membaca atau qiraah, terdapat tadribat qiraah yang berupa menjawab pertanyaan seputar isi bacaan. Buku ini dilengkapi dengan ungkapan komunikatif yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah tertentu untuk membantu siswa memperjelas maksud kalimat atau kosakatanya. Kemudian ada menjelaskan aswatnya, yakni mengenalkan suara dan membedakan suara dengan kata yang hampir sama. Kemudian ada penjelasan maharoh. Beberapa maharoh yang terdapat dalam buku ini ada 4 maharoh, yakni ada maharoh kalam dalam berbentuk suara, yakni ketika membaca mufradat yang disampaikan guru, kemudian murid mengikuti. Selanjutnya ada maharoh istima, yakni mendengarkan. Guru membacakan sebuah kata yang hampir sama dan kemudian siswa mendengarkan mana kalimat atau kata yang benar. Kemudian selanjutnya ada maharoh qiraah, guru menggiring siswa untuk membaca teks bahasa Arab. Selanjutnya maharoh kitabah, siswa yang menulis jawaban di setiap tadribat atau latihan yang diberikan. Kemudian ada kekurangan pada buku ini adalah masih adanya gambar untuk mufradat yang tidak tertutup seperti gambar perempuan yang tidak terhijab. Kemudian ada hiwar yang tidak dilengkapi seperti tadi, hiwarnya merupakan tanya jawab, jadi siswa disuruh untuk melengkapi hiwar tersebut. Kemudian pada gambar mufradat atau kosakata tidak diberi arti karena peserta didik kesulitan. Kemudian ada adapun hiwar yang belum dilengkapi arti serta hiwar yang belum sepenuhnya dilengkapi, jadi menyerupai dengan tadribat atau latihan soal. Selanjutnya masuk pada pengembangan buku ajar. Dalam buku ini pada halaman ini saya mengambil bab 2 yang berjudul Asmaul Hayawanat, yang artinya nama-nama hewan. Yang perlu dikembangkan lagi adalah gambar yang tertera pada awal ini tidak sesuai dengan isi mufradatnya, karena nanti isi mufradatnya akan saya rubah semua. Pada halaman selanjutnya terdapat 10 kosakata atau mufradat, namun ada beberapa mufradat yang akan saya kembangkan lagi untuk hewan-hewan yang lebih mudah kita temui sehari-harinya. Gambar di samping juga belum dilengkapi dengan arti pada setiap mufradatnya, dan nanti saya akan kembangkan
dengan menambahkan arti dan merubah gambar mufradatnya. Kemudian, pada halaman ini merupakan kaidah tentang hiwar. Namun, hiwar belum dilengkapi dengan sempurna, sehingga siswa diperintahkan untuk menjawab kekosongan hiwar tersebut untuk menjadi hiwar yang lengkap. Saya akan mengembangkan hiwar ini menjadi hiwar semua tanpa diisi soal. Karenanya, untuk soal tadribat hiwar sendiri sudah ada. Nah, jadi untuk mempermudah siswa kelas 3 MI dalam bercakap sesama teman, nanti saya akan kembangkan ini menjadi hiwar semua. Selanjutnya pada halaman ini yang saya maksud tadi adalah tadribat hiwar. Tadribat ini berbentuk ikhtibar atau tanya jawab. Nah, yang ingin saya kembangkan lagi jawabannya agar tidak na'am semua, sehingga siswa dapat mengingat mufradat yang salah dapat dibetulkan. Kemudian di halaman ini saya akan mengembangkan lagi gambarnya agar sesuai dengan mufradat awal yang saya rubah. Kemudian selanjutnya halaman terakhir ini, di halaman saya akan kembangkan pada bentuk pilihan untuk memilih manakah tulisan yang benar, beserta mufradat yang akan saya kembangkan lagi sesuai dengan model dan penempatannya. Berikut ini adalah hasil pengembangan buku ajar saya. Ini yang awalnya gambarnya seperti ini, saya rubah menjadi seperti ini. Kemudian ini kosakatanya saya rubah gambarnya dan kemudian saya beri arti di setiap mufradatnya. Kemudian pada buku ajar tadi terdapat 10 mufradat. Saya hanya menggunakan 9 mufradat yang mudah untuk hewan-hewan ini kita temui sehari-hari. Selanjutnya ini adalah hiwar. Hiwar yang tadi belum dilengkapi arti. Kemudian saya lengkapi dengan artinya sehingga murid juga dapat mengetahui ini artinya apa dengan jelas. Kemudian yang awalnya ini tadi merupakan titik-titik isian, sekarang saya lengkapi menjadi sebuah hiwar yang sempurna. Nah, kemudian ini adalah contoh tadribatnya. Ya, ini di soal awal saya memberikan al-misal atau contoh. Selanjutnya ini isian, tapi ini saya artikan dulu agar siswanya dapat mengerti. Selanjutnya ini ada menghubungkan mana kalimat yang sesuai dengan mufradatnya. Nah, kemudian ini adalah mendengarkan. Jadi guru menyebutkan kalimat ini samaku, sama, di manakah yang benar? Samaku atau samaku? Oh, maaf. Ini harusnya samaku. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.